Mulia Andi Putri dengan NIM A1D11804 semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Kata iptek tidak asing lagi bagi kita, terutama di era globalisasi saat ini. Perkembangan iptek memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia terbantu dengan adanya iptek. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menggunakan kemampuan fisik yang cukup besar, sekarang dapat digantikan perannya oleh mesin dan robot. Perkembangan iptek memang membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di sini ada beberapa aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh iptek. Yang pertama, di bidang komunikasi dan informasi. Dampak positif yang muncul yaitu yang pertama, memudahkan kita mencari informasi melalui internet dengan cara mudah, cepat, dan luas, walau di belahan bumi manapun. Yang kedua, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan orang lain melalui handphone walau jarak yang jauh. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, pemanfaatan situs tertentu atau informasi tertentu oleh pihak tertentu, contohnya adanya berita hoax. Yang kedua, munculnya kejahatan yang baru melalui sosial media, contohnya penipuan dalam penjualan dan pembelian barang. Yang ketiga, kecemasan teknologi, contohnya kerusakan pada teknologi yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua, di bidang ekonomi dan industri. Memiliki dampak positif yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Yang kedua, berdirinya perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik mengelola atau memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, timbulnya industrialisasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, industri-industri kecil banyak yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan industri-industri yang besar. Yang kedua, banyaknya pengangguran dikarenakan skill yang dimiliki olehnya tidak memenuhi klasifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Contohnya timbulnya sifat boros dan menginginkan yang serba instan. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang timbul yaitu yang pertama, timbulnya rasa percaya diri dan ketahanan suatu bangsa. Yang kedua, budaya kita dapat dikenal oleh negara lain dan sebaliknya. Yang ketiga, wanita dibebaskan dalam memilih pekerjaan dan bahkan menjadi pemimpin. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, merosotnya moral masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Yang kedua, kejahatan dan perilaku menyimpang semakin meningkat. Yang ketiga, lemahnya tradisi-tradisi masyarakat, contohnya gotong royong, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Yang keempat, pola interaksi antar manusia yang berubah. Yang keempat, di bidang pendidikan. Dampak positif yang muncul yaitu yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik yang dijadikan sebagai pusat ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus bertatap muka, contohnya sistem pembelajaran yang berbasis e-learning. Dapat digunakan aplikasi-aplikasi tertentu, contoh Edmodo, Zoom, dan lain-lain. Dampak negatif yang timbul yaitu yang pertama, sebagai pelajar dan mahasiswa jadi malas berpikir dan hanya mengandalkan internet untuk mencari jawaban-jawaban dari tugas yang diberikan. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu. Yang ketiga, mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi namun memiliki moral yang rendah. Yang kelima yaitu di bidang politik.
Dampak positif yang timbul yaitu memudahkan kerjasama internasional antar negara-negara di dunia. Contohnya yaitu ASEAN, kerjasama antar negara Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Dan dampak negatif yang timbul yaitu munculnya demokrasi yang tidak terkendali dan menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Perkembangan iptek suatu hal yang tidak dapat kita hindari di kehidupan ini. Perkembangan teknologi dan pengetahuan seiring dengan perkembangan zaman yang baru saat ini akan punah di masa yang akan datang. Jadi, manfaatkanlah teknologi dengan baik, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan